Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita, yaitu tentang kewajiban seorang pendidik, baik itu orang tua ataupun guru. Setelah kita menyebutkan tentang hijab, maka hendaknya para pendidik dan orang tua mengajari anak-anaknya akhlak dan adab. Dan alangkah pentingnya di zaman sekarang akhlak dan adab. Kita menghadapi sebuah generasi yang bahkan sebagian besar dari mereka tidak melaksanakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Bukan dari kami seorang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang dewasa. Salah satu pemandangan di zaman sekarang dari akhlak yang sangat harus ditekankan kepada anak-anak remaja kita adalah berakhlaklah kepada yang lebih tua, terutama celotehan-celotehan, terutama memberikan pendapat-pendapat. Karena sebagian generasi di zaman sekarang ada yang mengemukakan pendapat, celotehan-celotehan itu dianggap sebagai sebuah yang biasa. Ini tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam yuwaqqir kabirana," dan tidak menghormati orang yang lebih tua dari kita. Salah satu akhlak dan adab yang sangat luar biasa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di samping kanan beliau ada pembesar-pembesar para sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lain-lain. Kemudian sedangkan di samping kanan tepat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi para sahabat tersebut samping kanan. Tapi di samping kanan tepat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada anak kecil. Dan kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah minum, kemudian beliau memberikan bekas minum beliau ke samping kanan. Karena memang disunahkan dan adabnya memulai dengan sesuatu yang mulia dari kanan. Kemudian ternyata di sampingnya adalah anak kecil. Sedangkan di sana ada Abu Bakar, Umar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada anak kecil tersebut, "Apakah boleh bekas minumanku ini aku berikan kepada yang lebih tua daripada engkau?" Kemudian anak kecil tersebut mengatakan, "La, wallahi ya Rasulullah, ma uthiru atharaka ba'daka abadan." Wahai Rasulullah SAW, demi Allah, aku tidak akan mendahulukan seorang pun bekas dari engkau selamanya. Ini menunjukkan dua hal. Rasul sallallahu alaihi wasallam menghormati yang tua. Makanya beliau minta izin kepada sahabat yang masih muda tersebut, anak kecil tersebut. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyayangi yang masih muda. Makanya beliau meminta izin kepada anak kecil tersebut. Ini harus diajarkan di zaman sekarang, di generasi yang disebut dengan generasi Z. Maka harus diajarkan bagaimana mengomentari sesuatu, bagaimana
berceloteh terhadap sesuatu, menjawab perkataan orang tua, selalu menjawab perkataan orang tua. Ini harus diajarkan kepada anak-anak bahwa yang semestinya seseorang lakukan adalah dia senantiasa menjaga lisan. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifan. Seorang hamba berbicara dengan sebuah pembicaraan yang dia anggap pembicaraan tersebut remeh. Dia tidak peduli dengan pembicaraan tersebut, tetapi ternyata ucapan dia tersebut memasukkannya ke dalam neraka yang dalamnya 70 tahun perjalanan. Saking dalamnya neraka tersebut. Ini menunjukkan bagaimana seorang orang tua wajib mendidikan kepadanya akhlak-akhlak dan adab-adab kepada anak-anak. Dan akhlak yang paling utama adalah menjaga lisan, menjaga celotehan, berkomentar. Di zaman sekarang sebagian orang sangat mudah berkomentar, merendahkan, mencaci, apalagi kepada orang yang lebih tua, apalagi orang yang lebih tua dan berilmu. Ini hati-hati. Dan subhanallah, para ikhwan dirahmati oleh Allah, ada pepatah mengatakan kullu inahin bima fihi yundah. Kullu inahin bima fihi yundah. Setiap sesuatu tempat akan mengeluarkan apa yang ada dalamnya. Falatatul lisan, celotehan-celotehan lisan itu adalah hasil dari apa yang tersembunyi di dalam qalbu. Itu adalah hasil dari apa yang tersembunyi di dalam qalbu. Kalau lisannya sering berzikir, maka senantiasa qalbunya dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lisannya senantiasa berkata-kata kasar, keji, kotor, kadang-kadang terlihat nampak orangnya kalem, akan tetapi ketika mendapatkan kesulitan sedikit, ada yang menyulitkan dirinya sedikit, langsung keluar dari lisannya. Itulah sebenarnya hakikat dari dirinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak bisa tersenggol sedikit, tidak bisa disenggol sedikit, langsung dia keluar cacian, makian, kemudian juga keluar kata-kata kasar dan kotor. Kemudian selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk ada akhlak dan adab adalah akhlak dan adab yang harus diajarkan kepada anak-anak kita, yaitu berpakaian. Adab berpakaian. Adab berpakaian laki-laki tidak menyerupai perempuan. Adab berpakaian laki-laki tidak menampakkan aurat, hubul dan dubur, baik itu pahanya ataupun juga yang di atas paha. Ini adab-adab berpakaian yang harus diajarkan kepada anak-anak. Kemudian kalau perempuan, adab-adab berpakaian seluruh tubuhnya kecuali yang biasa nampak darinya, yaitu wajah dan kedua telapak tangannya. Maka seorang wanita muslimah harus diajarkan adab-adab berpakaian, baik itu di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya atau di hadapan laki-laki yang mahramnya. Baik itu di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yang merupakan keluarganya, atau yang bukan, yang tidak ada hubungan kekerabatan dekat dengannya. Harus diajarkan bagaimana seorang wanita muslimah batasan-batasan adab-adab dalam berpakaian. Contoh yang lain juga yang termasuk hal yang diajarkan juga tentang akhlak adalah akhlak cinta akhirat, cinta kehidupan surga, cinta nikmat yang ada di surga, dan tidak mencintai dunia. Ini adalah ajaran Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah faliwassi' ala ummatik." Berdoalah engkau kepada Allah agar umatmu diluaskan rezekinya. Fa inna Faris war Rum wa hum ala ma hum alaihi. Sesungguhnya orang-orang Persia dan Romawi, Nasrani dan Yahudi,
Mereka dalam kesyirikan, tetapi mereka di atas kenikmatan yang besar. Permadani, singgasana, dipan-dipan yang empuk dan seterusnya. Sedangkan engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atarda an yakuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah?" Apakah engkau rela biarkan mereka memiliki dunia sedangkan kita memiliki akhirat? Ini tanamkan akhlak cinta akhirat kepada anak-anak, terutama di zaman sekarang. Terutama di zaman yang anak-anak dididik bahwa umur 25 harus punya duit sekian miliar, kalau tidak insecure dengan kehidupannya, menganggap dirinya tidak sukses dan seterusnya. Ini pada ikhwan yang dirahmati, adab cinta akhirat, adab cinta ingin bertemu dengan Allah Jalla fi'ula. Man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka niscaya Allah akan cinta bertemu dengannya. Cinta akhirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan apapun yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Dia berusaha di dunia, dia bekerja di dunia, dia mendapatkan prestasi-prestasi dunia. Tapi ingat, itu semua adalah tujuannya untuk menunjang akhirat dia. Bukan apa yang dia capai dari harta tahta wanita di dunia tujuan utamanya. Karena di dunia sementara, di dunia sedikit nikmatnya, di dunia tidak sempurna nikmatnya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kehidupan dunia di akhirat kecuali sedikit saja. Sedikit saja. Kemudian di dunia hanya sementara. Walal akhiratu khairun wa abqa, dan sungguh kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Dia harus ditanamkan akhlak cinta kepada akhirat. Cinta kepada akhirat, cinta agar dia selamat setelah di meninggalnya di alam barzakh, agar dia selamat masuk surga jauh dari api neraka. Tanamkan itu. Cita-citanya adalah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Cita-citanya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kelezatan iman. Cita-citanya adalah mendapatkan ridha Allah yang tidak ada kemurkaan setelahnya. Tanamkan itu kepada anak-anak kita, cinta akhirat, cinta kehidupan akhirat. Kemudian akhlak yang harus ditanamkan juga kepada anak-anak kita adalah senantiasa berakhlak yang mulia. Di antara akhlak yang mulia adalah bastul wajhi, wajah yang selalu tersenyum. Kemudian badlun nada, suka menolong orang. Kemudian kafful adza, dan tidak menyakiti orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang orang yang, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku tidak bisa bersedekah, apa yang aku harus lakukan? Kata Rasul SAW, tu'inu sani'an atau tasna'u li akhra. Engkau menolong orang lain atau engkau membantu orang lain. Kemudian orang tersebut berkata, ara'aita in dha'uftu 'anil 'am an ba'dil 'amal. Wahai Rasulullah, kalau seandainya aku sudah mulai melemah kekuatanku, sudah tua, apa yang aku harus kerjakan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, takuffu sya'raka 'annin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Wahai Rasulullah, kalau seandainya aku tidak bisa bersedekah, aku tidak bisa menolong orang, aku sudah lemah, apa yang aku harus kerjakan? Minimal, kata Rasulullah SAW, menahan keburukanmu dari orang lain. Sesungguhnya itu adalah sedekahmu atas dirimu. Ini akhlak yang harus ditanamkan, yaitu suka tersenyum di hadapan orang lain, kemudian suka dermawan, kemudian tidak suka menyakiti orang lain. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin
yang saya cintai karena Allah. Selanjutnya, salah satu hal yang harus diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak adalah al-jihad. Berjihad, memperjuangkan Islam, kemudian syaja'ah, keberanian, la yakhafu fillahi laumata la'im, tidak pernah takut untuk mengatakan yang benar, tidak pernah takut untuk menegakkan syariat Islam walaupun banyak orang yang mencela. Dan ini yang terjadi kepada sahabat-sahabat muda di zaman Rasulullah SAW seperti Abdullah bin Mas'ud. Awwalu man jahara bil Quran, orang yang pertama kali mengeraskan bacaan Al-Quran di kota Mekah, kemudian ditempeleng oleh Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditempeleng oleh Abu Jahal sampai robek telinganya, saking kerasnya tempelengan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika peperangan Badar, beliau memenggal leher Abu Jahal yang pernah menempelengnya, kemudian dirobek telinganya. Dan dia bawa kepada Rasulullah SAW kepala tersebut, dan beliau berkata, udhunun bi udhun war ra'su ziyadah. Wahai Rasulullah, ini telinga dibalas dengan telinga, sedangkan kepala adalah bonusnya. Begitu seorang dahulu para sahabat-sahabat Nabi di masa muda tidak melakukan hal-hal yang tercela, apalagi yang tidak bermanfaat. Mereka dididik untuk menjadi laki kalau dia laki, tidak menjadi tulang lunak yang suka goyang, yang suka melambai-lambai, yang suka menjadi laki perempuanan. Tidak. Para pemuda remaja di zaman Rasulullah SAW dikenal dengan kepribadian yang suka berkorban untuk Islam, berjihad demi agama Islam. Kemudian yang termasuk hal yang harus dilakukan oleh para pendidik yaitu al-'adlu fil 'ataya bainal aulad, berbuat adil kepada anak-anak. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Kita masuk sekarang kepada apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu hallu masyakilis syabab, bahasa Indonesianya adalah solusi, hallu, solusi dari kenakalan-kenakalan remaja. Penulis berkata, inna afdala ilajin li mushkilati syabab huwa az-zawaj. Sesungguhnya obat yang paling afdal untuk kenakalan remaja adalah pernikahan. Seakan-akan penulis ingin mengatakan kepada kita, kenakalan remaja yang ujung-ujungnya dari semua kenakalan tersebut adalah berkaitan dengan syahwat yang diharamkan, berkaitan dengan zina, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan keji, kelainan-kelainan seksual seperti homo dan lesbian, berkaitan dengan penampakan kemaluan melalui foto-foto yang dikirim di media sosial kepada pacarnya, pacaran, pelukan, ciuman, dan seterusnya. Ini adalah kenakalan remaja yang dimaksud oleh penulis. Maka beliau mengatakan afdalul ilaj, obat dari kenakalan tersebut adalah menikah. Maka kalau seandainya ada anak perempuan yang memang dia tidak ingin terlalu untuk melanjutkan sekolahnya setelah SMA, tidak terlalu ada tujuan dari pendidikannya, seperti ingin jadi guru, ingin jadi wanita begini, wanita begini. Kalau setelah SMA ada yang menikah, melamarnya, maka terimalah selama yang melamar tersebut bukan selama yang melamar tersebut baik agama dan akhlaknya, karena dia adalah obat dari kenakalan remaja, yaitu menikah. Kemudian beliau mengatakan in amkana dzalika wa tayassaratil asbab,
kawujudi maharin amalan biqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dimungkinkan hal itu dan mudah sebab-sebabnya seperti adanya mahar sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian sanggup al-ba'ah. Al-ba'ah ada dua maknanya. Yang pertama berjima, bersetubuh dengan lawan jenis. Yang kedua menafkahi biaya pernikahan. Maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Dia lebih menundukkan pandang. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yasti' fa alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija. Barang siapa yang tidak sanggup maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa melemahkan syahwat untuk bersetubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikahlah siapa yang sudah sanggup dan siapa yang sudah bisa menafkahi dari laki-laki, menikah. Siapa yang didatangi oleh laki-laki yang baik agama dan akhlaknya dan dia sudah baligh, maka menikah. Ini adalah menghilangkan penyakit-penyakit di masyarakat, perzinahan, kemudian hamil di luar nikah, anak-anak bahkan SD hamil. Ya, maka solusinya adalah menikah. Jabir bin Abdullah bin Haram. Jabir sang anak, bapaknya namanya Abdullah bin Haram. Antara Jabir sang anak dengan bapaknya umur 10 tahun. Berarti tahun berapakah Abdullah bin Haram menikah? Ya, tahun berapa? Umur 10 tahun menikah. Umur 10 tahun menikah. Akhirnya anaknya Jabir lahir di umur ke-11 tahun. Berarti jarak antara dia dengan anaknya cuma 10 tahun beda. Bagaimana dengan yang 30 tahun belum menikah? Tepatak tuh namanya. Ini para ikhwan yang tidak percaya. Maka menikahlah para ikhwan yang tidak. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin pernah di suatu ketika di Masjid Nabawi, beliau meminta kepada pemuda-pemuda yang hadir di majlis beliau, siapa yang belum menikah untuk mengangkat tangannya. Ternyata banyak yang belum menikah. Di zaman yang penuh dengan penampakan syahwat luar biasa. Maka beliau pun menangis, berdoa sambil menangis, mendoakan para pemuda yang belum mendapatkan jodoh. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat Allah yang halal di dunia ini adalah merasakan kelezatan hubungan badan. Maka jika seseorang belum menikah, berarti dia belum merasakan kelezatan hubungan badan tersebut, dan dia tidak bisa melampiaskan syahwatnya dengan cara yang halal, dengan berbagai macam sebab. Maka saya nasihatkan, ada beberapa cerita seorang perempuan, ibunya menolak seorang laki-laki yang melamar anaknya, kecuali ketika sang laki-laki tersebut sudah memiliki rumah, kemudian maharnya harus 2 miliar, kemudian dan seterusnya, yang menyulitkan seorang lelaki. Maka pada saat itu bermudah-mudahlah untuk menentukan mahar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa aisaruhunna mauna. Wanita yang paling terbaik adalah yang paling mudah di dalam biaya pernikahan. Tidak sulit. Paling mudah dalam biaya pernikahan. Ada sebagian perempuan yang mengatakan ketika ditanya oleh calon suaminya mau mahar apa, maka dia mengatakan apa saja yang kamu sanggupi, asalkan memberi mahar.
Ternyata perempuan tersebut diberi sesuatu yang bukan emas, dan perempuan tersebut menerima. Kenapa? Karena dalam benak perempuan tersebut, jika suami ini benar-benar dia bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan mahar, memberikan emas sesuai dengan kesukaan seorang perempuan. Dan akhirnya memang demikian. Ini para ikhwah, dimudahkan, jangan sampai bersulit-sulit untuk menikah. Baik. Kemudian penulis mengatakan wala yamna'uz zawaj itmam ad-dirasah idza kana al-fata min a'ilatin ghaniyah. Jangan sampai pernikahan tertahan dengan alasan menyelesaikan sekolah jikalau pemuda tersebut dari keluarga yang kaya raya. Walahu abun yakfihi ma yahtaju, dan dia punya orang tua yang mencukupkan dia apa yang diperlukannya. Au kana 'indal walad malun aw 'amal, atau si anak laki-laki ini memiliki harta atau dia bekerja. Jangan dipersulit. Ini adalah ditujukan kepada orang tua perempuan. Ya, ini yang mau lanjut dulu kuliah, mau lanjut dulu ini. Ini para ikhwan. Ternyata setelah kuliah pun sebenarnya tidak ada sesuatu yang ditujunya. Jadi guru kah? Saya punya anak perempuan, saya tanya, kamu mau ngajar di pesantren anakku? Kata beliau, iya Pak, saya ingin ngajar. Kalau begitu harus kuliah, harus tinggi ilmunya, karena mau jadi pengajar. Ya, karena mau jadi pengajar. Tetapi kalau seandainya dia tidak ingin ada yang dia capai, dia gapai, dia tuju, maka apabila sudah selesai SMA, layak untuk dilamar, ada laki-laki yang baik agama dan akhlaknya melamarnya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jika datang seorang pemuda yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan anak perempuan. Wa illa taf'al takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau seandainya kamu tidak demikian, akan terjadi kerusakan di atas muka bumi dan fitnah yang sangat besar. Fitnahnya adalah perzinahan, hamil di luar nikah, gara-gara sulit untuk mendapatkan jodoh. Nah, wa 'alal walid alla yata'akhkhar an zawaji waladihi idza balagha sinnal bulugh. Idza balagha sinnal bulugh, idza kana al-walidu ghaniyan. Dan hendaknya seorang ayah tidak akhirkan pernikahan anak laki-lakinya jika memang anak laki-lakinya sudah baligh, dan jika seorang orang tua tersebut adalah orang yang diluaskan rezekinya. Fadzalika khairun min tarki waladi min tarkihi waladahu azaban yu'ta ya ummu buyutal fuhsh. Itu lebih baik daripada dia meninggalkan anak laki-lakinya dalam keadaan perjaka dan dia senantiasa mendatangi tempat-tempat yang diharamkan. Tempat-tempat yang diharamkan. Dan akhirnya sang bapak mendapatkan kepribadian yang buruk di tengah masyarakat. Fayajni ala nafsihi wa waladihi. Maka akhirnya dia berbuat buruk terhadap dirinya sendiri dan anaknya. Keluarganya yang menanggung anaknya suka main di perempuan, di warung-warung jablay, ya. Gara-gara tidak diizinkan menikah oleh orang tuanya. Ini pada. Wa 'alal waladi an yatluba min abihi az-zawaj idza kana ghaniyan. Dan seorang anak hendaklah meminta dari bapaknya agar bisa menikah kalau seandainya dia sanggup. Wa an yata'attafa bi talabihi wa yahris 'ala ridah wa an yu'amilahu bil ihsan. Minta dengan lembut, kemudian berharap ridha orang tua dan berbuat baik, bergaul dengan orang tua saat permintaan tersebut dengan berbuat baik. Wa 'alal abi an yu'inahu mastata'a ila dzalika sabila. Dan kewajiban bagi seorang bapak untuk menolong anak tersebut, ya, selama dia sanggup untuk menolong hal tersebut. Ada kisah saya dahulu waktu masih kuliah di Madinah mendengar cerita kisah dari seorang penceramah bahwa ada seorang anak perempuan yang setiap kali ada laki-laki yang melamarnya bapaknya menolak karena dia ingin
suami anaknya berasal dari orang yang bekerja di bank konvensional. Dia anggap merasa bisa menjaga anaknya nanti. Maka kemudian sampai mendekati umur anusa, mendekati umur menopause. Akhirnya sang anak perempuan tersebut belum menikah juga. Sampai akhirnya anak tersebut sakit hati yang menyebabkan sakit pada jasmaninya, dan sebelum meninggal dia berkata kepada orang tuanya, "Wahai bapakku, tempat bertemu kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan meminta hak saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah tertahan gara-gara keputusan engkau." Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dipersulit anak yang ingin menikah, dan setiap orang akan membawa rezekinya masing-masing. Ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk melata di bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezeki. Wal ya'lam kullu insanin anna Allah ma harrama syai'an illa ahalla syai'an makana. Harrama riba wa ahalla tijara wa harrama zina wa ahalla zawaj wa huwa afdalu halli li masyaikh syabab. Lihat, perhatikan baik, ini kaidah. Dan hendaknya seorang manusia meyakini baik-baik, Allah tidaklah mengharamkan sesuatu, pasti Allah menghalalkan yang semisal dengannya. Allah mengharamkan riba, maka Allah menghalalkan jual beli. Berarti solusi agar terlepas dari riba, berniagalah, berdaganglah. Allah mengharamkan zina dan Allah menghalalkan pernikahan. Solusi agar masyarakat tidak nampak perbuatan zina, baik itu di tahap anak SD, anak SMP, SMA, apalagi mahasiswa, maka dimudahkan untuk menikah, jangan dipersulit. Ini para ikhwan. Dan itulah solusi paling afdal untuk kenakalan remaja. Dan kenakalan remaja yang saya maksud, yang dimaksud oleh penulis di sini, yaitu dia melakukan syahwat yang diharamkan. Pembicaraan misalkan, pembicaraan tentang masturbasi di tengah anak muda sudah dianggap biasa. Hati-hati para ikhwan. Ya. Jangan dianggap biasa, jangan dinormalisasi maksiat. Saya masih ingat dulu wanita-wanita berjilbab masih sangat, bahkan tidak pernah terlihat di media sosial berjoget-joget. Tetapi ketika ada public figure, istrinya memperlihatkan dirinya berjoget-joget dan suaminya membela, maka pada saat akhirnya umat ikut-ikut. Para ikhwah, hati-hati, jangan sampai kejadian. Saya pernah beri contoh, ini juga contoh nih. Contoh juga mudah-mudahan bagi para pendakwah, dan saya tidak menyebutkan nama siapapun. Ini contoh saja. Seorang ustaz pendakwah, dia akan diikuti oleh orang yang di bawahnya. Pendakwah-pendakwah yang masih muda akan mengikuti kakak kelas. Ketika mengerjakan hal yang tidak bermanfaat, maka akan diikuti. Bahkan lebih berkreasi lagi mereka mengikuti. Saya beri contoh, misalnya ada pendakwah naik ke atas gunung Gua Hira, Gunung Nur di situ, kemudian ceramah bla 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 bla. Kita 13 tahun di kota Mekah, di kota Madinah, di Arab Saudi, tidak pernah ada satu syekh yang menganjurkan ayo ke sana. Ulama-ulama besar tidak pernah ada yang sezaman dengan kita. Tidak pernah. Walau dengan alasan napak tilas kah apakah. Tidak pernah ada. Akhirnya ustadz ini diikuti oleh ustadz juniornya. Dan lebih parah, masuk ke dalam, kemudian ceramah di dalam goanya. Apa manfaatnya? Hati-hati, umat akan sesuai dengan ustadznya. Nah, idza lam yatayassar lisyabab az-zawaj li'annahu faqirun la yamliku al-mahra wan-nafaqa fa afdalu 'ilajin lisyabab as-shawm asy-syar'i 'amalan bi baqiyatil hadits as-sabiq. Jika seorang pemuda tidak sanggup untuk menikah karena dia miskin, belum memiliki harta untuk mahar atau untuk
biaya pernikahan dan nafkahnya, maka solusi terbaik dan paling afdal untuk pemuda tersebut adalah berpuasa syar'i. Berpuasa syar'i, puasa yang menahan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Puasa yang bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi puasa yang benar-benar puasa, menahan pandangan, menahan penglihatan dari hal-hal yang diharamkan. Puasa syar'i. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa saya sudah puasa Ustaz, tapi tetap saja melakukan hal yang diharamkan. Maka berarti puasanya tidak syar'i. Puasanya masih melihat yang haram, masih mendengar yang haram. Nah, karena hadis Rasul tidak mungkin berdusta. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Siapa yang tidak sanggup menikah maka hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa melemahkan syahwat untuk bersetubuh. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang kedua selain menikah kemudian berpuasa agar terlepas dari kenakalan remaja adalah ikhtiar as-suhbah as-salihah. Mencari teman yang saleh. Seorang masturbasi di kamarnya, seorang berzina, itu sebabnya kenapa? Karena dia sendirian dan akhirnya ditemani oleh syaitan. Apabila dia berteman, temannya teman yang saleh, maka niscaya temannya akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur 'amman yukhalil." Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Ini yang kedua. Setelah puasa, carilah teman yang saleh. Kemudian yang ketiga, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkanlah khasyatullah di dalam diri. Luqman Al-Hakim, kenapa dinamakan Al-Hakim? Karena nasihatnya untuk anaknya penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Setelah Luqman Al-Hakim mengenalkan kepada anaknya tentang Allah, maka anaknya diperintahkan oleh Luqman Al-Hakim agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Khasyatullah, merasa takut kepada Allah. Dan ini yang harus dipupuk oleh orang tua. Takut pandangan Allah, takut penglihatan Allah, takut dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, takut untuk melaksanakan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. La takhfa alaihi khafi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu, Pak. Kita ini tangannya terbatas, matanya terbatas, telinga terbatas, kaki terbatas. Peraturan seketat apapun kita letakkan di rumah atau di pesantren tidak akan ada manfaat tanpa diajarkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Luqman Al-Hakim. Allah berfirman, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardal aw takun fis sakhrah aw fis samawat aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Wahai anakku sayang, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi. Biji sawi itu seberat kecil sekali. Bisa dipegang dengan 2 jari tapi kecil sekali. Dan berada dalam batu, di tanah berarti, di bumi, atau di langit, atau di alam bumi, di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya. Allah akan membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan Maha mengetahui. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Tentang Allah Maha mengenal, Maha mengetahui. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah melihat? Ya, Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Tanamkan muraqabah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini obat paling jitu para ikhwah untuk menahan syahwat yang diharamkan. Takut kepada Allah, takut siksa Allah, takut kematian dalam keadaan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kira-kira pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu seseorang belajar ilmu agama. Karena
ilmu agama menjaga dirinya dari maksiat, terutama syahwat yang diharamkan. Ya, ilmu agama menjaga dirinya terutama dari maksiat, terutama syahwat yang diharamkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan agama kepadanya. Salah satu jenis kebaikan adalah dia terjaga dari syahwat yang diharamkan. Karena dia belajar ilmu agama. Orang yang belajar ilmu agama, dia akan dijaga oleh Allah dengan ilmu agamanya tersebut. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu mana murka Allah dan mana ridha Allah. Dia tahu bagaimana dahsyatnya siksa neraka dan dibanding dengan nikmatnya siksa surga, nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua dari ilmu agama. Belajar ilmu agama. Dia tahu bahwasanya siapa yang takut, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kedudukan Allah, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Takut kepada Allah. Dia karena belajar ilmu agama, akhirnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Al-ilmu khasyatullah." Ilmu itu bukan banyaknya hafalan, bukan banyaknya riwayat yang dia tahu, bukan banyaknya ilmu yang dia pelajari, tetapi ilmu adalah khasyatullah. Semakin takut kepada Allah, semakin dia dianggap sebagai orang berilmu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Hanyalah para ulama. Ini pada ikhwan, itu tadi solusi dari kenakalan remaja yang berkaitan dengan syahwat yang diharamkan. Yang pertama menikah dan paling utama. Yang kedua puasa. Yang ketiga mencari teman yang saleh, teman yang mengajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Teman pada hari kiamat kelak akan menjadi musuh sebagian dengan sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khasyatullah. Khasyatullah itu takut karena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, belajar ilmu agama. Jangan sampai ada dan ridho antum-antum semua para kepala keluarga, kita ini kan orang awam, wajar aja kalau kita belajar ilmu agama. Enggak. Ya, tidak ada di dalam benak kepala keluarga adalah rela dengan keawaman terhadap ilmu agama. Harus belajar ilmu agama, apalagi di zaman sekarang, zaman yang mudah kita belajar ilmu agama. Apa susahnya seseorang misalkan kalau seandainya sedang jauh dari majelis ilmu, dia mendengarkan, melihat, menonton video seorang ustadz, belajar, dia, istrinya, anak-anak belajar bersama-sama dari mulai awal kitab sampai akhir kitab. Apa susahnya di zaman sekarang? Dan itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Tsumma latus'alunna yawma idzin. Kemudian engkau akan pada hari kiamat kelak akan benar-benar ditanya, terutama kepala keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ar-rajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhu. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Dan setiap dari kalian dan lelaki adalah pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Yang paling pertama kali akan ditanya oleh Allah adalah para lelaki. Termasuk kewajiban dan hak istri. Kewajiban suami dan hak istri serta anak-anak adalah diajarkan ilmu agama. Ya. Di zaman sekarang fasilitas sangat luar biasa, dan itu akan semakin mempersulit hisab kita di hari kiamat. Ya. Nggak ada kata-kata, oh saya belum tahu. Ini adalah wasilahnya, sarananya untuk bisa belajar ilmu agama.
Oh saya nggak punya waktu. Ada sarananya. Engkau walaupun sambil kerja bisa engkau belajar. Saya ingat dulu para ikhwah. Ini menjadikan seseorang tidak pernah bosan berbuat kebaikan walau secuil pun. Suatu ketika saya diundang ke Tokyo, Jepang untuk kajian. Dan waktu itu kajian karena mereka punya 3 hari hari libur bersama gitu. Kalau di kita hari libur lebaran gitu. Hari libur bersama. Karena mungkin ada kegiatan keagamaan mereka, libur bersama. Sampai weekend jadi 5 hari. Kemudian ada orang ini mendapatkan WhatsApp dari temannya bahwa ada kajian Fulan bin Fulan di Tokyo. Kalau berkenan silahkan datang. Akhirnya dia bercerita, saya waktu itu karena libur Ustaz nggak ada kegiatan, daripada bengong di kamar, saya ingin ikut kajian antum. Selesai kajian beberapa hari saya pulang ke Indonesia. Baru beberapa tahun ini saya ketemu dengan orang tersebut. Dia mengatakan, Ustaz masih kenal saya? Afwan ya akhi, yang ketemu dengan saya banyak sekali. Saya yang pernah ikut kajian di Tokyo Jepang. Kemudian semenjak Ustaz pulang, saya cari kajian Ustaz. Syarah kitab Tauhid. Dari awal sampai 40 video itu. Saya dengarkan di kamar. Kemudian kalau sudah waktu kerja saya dengarkan sambil naik taksi atau naik kereta sampai selesai. Nah, siapa yang paling berjasa dalam orang ini akhirnya mempelajari ilmu agama? Siapa yang boleh berjasa setelah Allah SWT? Yang ngasih WhatsApp tadi, yang ngajak ke majelis ilmu tadi, Kemudian dia pulang ke Indonesia, hanya dia belajar ilmu agama, sekarang menjadi pendakwah. Siapa yang mendapatkan pahala? Orang lain. Hanya satu WhatsApp. Jangan pernah remehkan kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan remehkan kebaikan walaupun engkau hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Nah, ini kira-kira semoga yang disampaikan bermanfaat. Itulah salah satu solusi saat seseorang, mungkin ada ditambah solusi yang lain yang tidak disebutkan di sini oleh penulis, itu berdoa kepada Allah. Seorang pemuda pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, uridu an azni. Wahai Rasulullah, aku ingin berzina. Kata Rasulullah SAW, atarda li ummik? Apakah engkau ridha hal itu dilakukan pada ibumu? Atarda li ukhtik? Atarda li bintik? Apakah engkau ridha hal itu dilakukan kepada anak perempuan, kepada istrimu, kepada saudarimu? Semua jadi mengatakan tidak, wahai Rasulullah. Maka begitu juga kaum muslimin tidak ridha keluarga perempuannya dilakukan seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjahu waghfir dzanbah. Ya Allah, sucikan kalbunya. Ini urusan ini kalbu sebenarnya. Dan kalbu itu akan rusak ketika apa yang ditontonnya macam-macam. Bersihkan kalbunya. Kemudian jaga kemaluannya dan ampuni dosa-dosa. Berdoa kepada Allah. Terutama para ikhwan dirahmati oleh Allah, anak-anak remaja, baik di dalam pesantren atau di luar pesantren. Jangan kira yang dalam pesantren terjaga. Kadang-kadang di waktu libur mereka menggunakan hal-hal yang tidak bermanfaat karena orang tuanya sibuk sendiri, tidak mendampingi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa sampaikan, wallahu a'lam. Bagaimana menerapkan pola didik anak yang baik jika orang tuanya atau ayahnya sering silent treatment dan kurang ikut serta mengambil peran sebagai ayah? Ini adalah tidak tepat seorang ayah mengambil sikap silent treatment atau metode mendiamkan apa-apa ke ibu. Bah, minta duit bang. Kata ayahnya, minta salam mama. Bah, dulu ada masalah di sekolah,
Pada saudara mama, bah, ulun ada urusan di kampus, pada saudara mama, dan seterusnya. Seluruhnya ke mamanya. Ini sebuah kekeliruan. Dan ini penyebab LGBT. Ini penyebab LGBT. Anak-anak yang kurang perhatian dari ayahnya, kemudian ketika di luar rumah dia mendapati ada orang yang lebih dari umurnya, yang lebih care kepada dia, lebih perhatian kepada dia, akhirnya dia merasa nyaman. Padahal yang perhatian tersebut adalah laki-laki. Akhirnya terjadilah hubungan kelainan seksual. Suka sesama jenis awalnya karena kurang perhatian dari ayahnya. Dan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, laki-laki yang pertama kali dimintai bertanggungjawaban oleh Allah sebelum anak. Ar-rajul ra'in ala ahli baiti wa huwa mas'ulun anhu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-walid yus'alu an waladihi qabla al-waladi an walidihi. Seorang ayah akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang anaknya sebelum anaknya dimintai pertanggungjawaban tentang baktinya kepada orang tuanya. Ini kekeliruan, ya. Silent treatment dari seorang ayah, tidak ngomong kekeliruan. Seorang ayah sangat didengar oleh anaknya, dan ini saya merasakan sendiri, ya. Ini pengalaman. Kalau anak saya Abdurrahman kelas 3 SD dibangunkan subuh oleh ibunya berkali-kali, dia akan diam. Sekali saya, Abdurrahman bangun, langsung bangun. Karena ayah adalah pemimpin. Ayah adalah pemimpin. Ya. Sedangkan ibu penyayang. Nah, ketika yang bangunkan ibu, dia anggap semakin dibangunkan, semakin dia lama-lamain. Ya, semakin lama-lamain. Karena dia memang ingin untuk dielus, untuk disayang oleh ibu, dicium-ciumi oleh ibu. Tapi di situ seorang bapak diperlukan. Dan ingat para ikhwan, terutama lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah bisa sa'i. Sa'i di sini ada beberapa tafsiran. Berjalan sebagaimana Nabi Ibrahim berjalan. Artinya sudah dewasa, dibanggakan oleh Nabi Ibrahim. Maka ini menunjukkan, salah satu faedahnya adalah, ini menunjukkan bahwa seorang ayah semakin anaknya beranjak dewasa, maka dia harus menemani anak tersebut, terutama anak laki-laki. Dia harus temani. Dia ngobrol bagaikan dia ngobrol dengan orang dewasa. Kadang-kadang kita ini menganggap dia masih kecil. Enggak, dia ngobrol dengan anak orang dewasa. Ajak dia berpikir. Ngobrol-ngobrol yang dalam, bukan hanya sekedar basa-basi, ngobrol garing. Apa kabar nak? Ya, itu kan sering terjadi dalam penelponan. Ya, seorang wali santri nelpon anaknya. Ya, bapak nelpon, apa kabar nak? Baik, alhamdulillah. Lagi ngapain sekarang? Lagi nelpon, Mbak. Sudah makan belum? Jadi seperti itu. Habis 1 menit, 2 menit sudah habis materi, selesai. Ngobrol dengan sang anak. Ngobrol. Apa kegiatan sekarang? Kemudian adakah masalah? Menghadapi masalah itu bagaimana, solusinya apa? Dia paling suka mendapatkan solusi dari seorang ayah. Kenapa? Karena ayah pemimpin begitu. Jangan hilangkan kepercayaan anak kepada ayah. Akibat sang ayah tidak pernah memberikan solusi kepadanya. Saya ulangi, jangan hilangkan kepercayaan anak kepada ayah. Akibat sang ayah tidak pernah memberikan solusi kepada dirinya. Nggak mungkin dapat solusi dari sang ayah, nggak mungkin. Ngobrolnya susah, sibuk dengan HP, sibuk lawan bini lain, nggak mungkin dapat solusi. Dan pengalaman pribadi saya mengurus pesantren ini tahun ke-7 saya mengalami. Salah satu penyebab anak nakal
Anak melanggar pelanggaran berat adalah karena dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya, gara-gara ayahnya punya bini 4. Jadi nggak pernah ketemu, liburan nggak pernah ketemu, duit jalan terus. Semua anak bisa saja mendapatkan uang dari orang tuanya, tapi tidak semua anak mendapatkan kasih, sayang, perhatian dari orang tua. Ini saya tidak meremehkan poligami tadi ya, enggak. Tapi kejadiannya seperti itu. Karena sibuk dengan bini-bininya, dia lupa anaknya. Dan ini salah satu perhatian kepada para lelaki yang mau berpoligami ataupun yang berpoligami. Jangan lupakan anakku, jangan telantarkan anakku. Itu tanggung jawab. Oh, saya sangat senang dengan anak saya yang dari istri yang baru ini. Itu anakmu yang lama mana? Ngapain dia sekarang? Gak boleh ditelantarkan. Semuanya adalah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hati-hati pada ikhwan. Anak saya bersekolah di TK yang masih ada nyanyian, himne dan tepuk tangan. Apakah itu termasuk tasyabbuh bil kuffar? Bolehkah memberitahu anak agar tidak usah mengikuti atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fikum. Wa fikum barak. Jika ada sekolah yang tidak mengajarkan kepada tepuk tangan, karena tepuk tangan adalah salah satu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal tersebut. Di dalam ayat surat Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana salatum 'indal bait illa muka'aw wa tasdiyah. Yang artinya salat mereka di seputar Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Memang khilaf di antara para ulama apa hukumnya tepuk tangan. Akan tetapi saya lebih condong kepada pendapat jauhilah tepuk tangan karena dia merupakan kebiasaan kaum jahiliyah. Kalau seandainya ada sesuatu yang menyebabkan seseorang untuk tepuk tangan seperti melihat sesuatu yang menakjubkan, maka solusi Islam adalah mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ataupun kalau seandainya sedang latihan-latihan tentang apa dia harus tepuk tangan, maka lebih baik dijauhi. Lalu solusinya bagaimana Ustaz? Solusinya cari sekolah yang lebih mengenalkan kepada adab-adab keislaman. Nyanyian misalkan. Nyanyian lebih baik dijauhi, terutama yang di dalamnya ada hal-hal musik. Kemudian nyanyian-nyanyian yang tidak ada manfaatnya. Maka ini dijauhi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menafsiri ayat wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits untuk yaitu perkataan yang melalaikan, untuk melalaikan manusia dari jalan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dua orang dari generasi sahabat ahli tafsir. Wallahi innahuma la ghina. Demi Allah yang tidak ada ghilah berhak diibadah selainnya, dia adalah ghina, yaitu nyanyian. Ya, nyanyian terutama yang berkaitan dengan musik. Dan saya nasihatkan kepada yang pernah menyatakan nyanyian itu boleh, kalau baik, kalau nyanyian itu baik maka dia baik, kalau nyanyian itu buruk maka dia buruk, atau musik itu halal, kalau dia musiknya baik maka dia baik, kalau buruk maka buruk, maka cabut fatwamu, karena engkau akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala berat. Saya pernah ngirim video ke sahabat saya, karena dikirimin oleh orang juga. Di dalamnya ada orang nyanyi rock dengan Al-Quran. Wallahi ini dosa besar. Ayat Al-Quran yang mulia dinyanyikan rock, ini dosa besar. Bahkan kalau saya yang mengucapkannya, saya kafir. Kalau saya yang mengucapkannya, saya, karena itu penghinaan terhadap Al-Quran. Ini para ikhwah, wallahu a'lam. Dan kalau tidak sanggup untuk memindahkan ke sekolahan yang memang mengajarkan ajaran Islam
dan menjauhi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam, maka dia harus bertanggung jawab orang tuanya. Apa yang ditanya anaknya, apa yang kamu dapat, dan harus diajarkan mana yang benar. Jangan sampai dibiarkan. Suatu ketika ada anak saya pulang-pulang, anak saya di SDN, sekolah dasar negeri. Waktu itu di Banjarmasin belum ada SD yang benar-benar jauh daripada musik dan nyanyian. Pulang-pulang dari sekolah, waktu itu mungkin kelas 2 SD, kelas 3 SD, joget. Sebentar, ini dapat dari mana? Tidak boleh. Ambil lisannya berceloteh nyanyian. Mungkin dia dengar dari kawannya di sekolah. Maka harus mawas diri, harus senantiasa perhatian dengan kebiasaan anak. Karena anak itu bisa menjadi pintu paling besar bagi orang tua masuk ke dalam surga, dan sebenarnya pintu paling besar bagi orang tua masuk ke dalam neraka. Innal walada mahjana majhala. Sesungguhnya anak itu bisa menjadikan orang tua pengecut, bisa menjadikan orang tua sering sedih gara-gara anak, bisa menjadikan orang tua majhala, berbuat yang di luar akal karena saking cintanya kepada anaknya. Wallahu a'lam. Baik. Apakah wanita yang sudah bercadar tapi dengan cadar yang fashion, pakaian brandednya misal tas, gamis dan lain-lain, apakah termasuk menampakkan perhiasannya? Tergantung. Ada kadang-kadang pakaian gamis, jilbab lebar, bercadar, mahal, tetapi dia tidak menampakkan kecantikan. Yang paling utama adalah menampakkan kecantikan dan keindahan. Karena ayatnya berbunyi begitu. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah para perempuan menampakkan zina, perhiasannya, kecantikannya, dan juga keindahan yang mengundang syahwat laki-laki yang bukan mahramnya. Saya pernah di Mekah waktu itu masuk mobil, kemudian datang tiba-tiba perempuan masuk melalui jendela. Ustaz mau nanya, dan dia mantan artisah, laki-laki artis, perempuan artisah. Mantan artisah kemudian bercadar, tetapi cadarnya penuh dengan suara fikih. Ya, saya bilang, Bu, mohon maaf, Ibu keluar dulu, silahkan tanya dari luar. Kepalanya keluar dulu, silahkan tanya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Walaupun bercadar, ada penampakan-penampakan yang membuat seseorang semakin indah. Seperti misalkan, mohon maaf, alisnya. Perempuan, ya, dia terbuka jidatnya, kemudian terlihat alisnya. Lalu ketika dia belum bercadar, mungkin biasa saja wajahnya. Tapi ketika dia bercadar, terlihat anggun. Kenapa? Karena alisnya. Apalagi alisnya dicoret-coret. Sehingga gunung es keimanan seorang laki-laki menjadi leleh. Gara-gara tulis kaning tadi. Tulis kaning. Ini pada ikhwan. Maka jauhi semua yang menghantarkan kepada memperlihatkannya seorang perempuan atas kecantikannya, atas keindahannya, atas perhiasannya, maka diharamkan untuk terlihat bagi perempuan tersebut. Ya. Jadi bukan ukuran apakah cadarnya fashion ataukah jilbabnya mahal, branded. Kemudian yang semisal, yang penting jangan menampakkan keindahan, kecantikan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau ingin berdandan, baik dengan mulai dari yang paling pakai baju sampai yang tidak pakai baju sama sekali, silahkan di hadapan suaminya yang halal begitu. Ya, kalau ingin berdandan, jangan berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Contoh misalkan, ayat berbunyi wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah para perempuan bertabarruj. Tabarruj itu memperlihatkan keindahan, kecantikan perhiasan. Sebagaimana para perempuan jahiliyah di generasi pertama memperlihatkan. Lihat tafsiran-tafsiran para ulama, di antaranya Imam Mujahid.
Beliau mengatakan, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa lahunna takassurun wa taghannuj." Jika para perempuan keluar dari rumah kalian, kemudian kalian berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, kemudian kalian berjalannya lenggak-lenggok. Melenggok-lenggok. Itu termasuk tabarruj. Padahal mungkin dia berpakaian. Itu. Yang kedua, idza kuntunna tamshuna baina yaday rijal fadzalika tabarruj. Jika itu dari Mujahid rahimahullah. Jika seorang perempuan keluar berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, suka mundar mandi. Di hadapan laki-laki, itulah tabarruj. Muqatil bin Hayyan mengatakan, tabarruj adalah seorang perempuan meletakkan khimar, yaitu kain yang menutupi kepalanya. Kalau zaman sekarang pasmina. Wala yashudduhu fayuwariya qalaidaha wa qurutaha wa yabdu dzalika minha. Yang artinya seorang perempuan meletakkan pasminanya di atas kepala dan dia tidak tutup di sini. Akhirnya nampak lehernya, nampak antingnya, nampak kalungnya, dan seluruh bagian sini terlihat. Itulah tabarruj. Akhirnya tersebar di tengah kaum muslimat. Persis nggak di zaman sekarang? Persis. Kalau itu tabarruj, bagaimana yang memakai pakaian ketat, kemudian terlihat buah dadanya. Kemudian ada lagi di zaman sekarang, ayo normalisasi pakaian kami bercadar, tetapi ini ketat. Sudahlah, anggap biasa saja. Karena mereka menganggap sekarang pakaian bercadar sebuah modis, bukan sebagai sebuah pakaian syariat muslim. Nah, ini para ikhwan. Wallahu a'lam. Saya memiliki anak di usia 13 tahun, sekarang sudah sekolah di salah satu sekolah SMP negeri. Saya berusaha untuk membujuk agar mau sekolah pendidikan pondok pesantren, tapi anaknya kekeh tidak mau. Bagaimana cara saya mendidiknya dengan benar sesuai syariat agar anaknya mau menurut, sedangkan pendidikan yang dijalani sekarang pendidikan agamanya kurang, dan kalaupun ada tapi tidak sesuai dengan syariat, semisal masih mengikuti acara-acara maulid dan perayaan lainnya. Mohon pencerahannya. Para ikhwan, saya berkecimpung di dunia pendidikan dari mulai saya santri tulen, habis SD nyantri sampai SMA. Kemudian setelah itu kuliah. Ini santri lah kehidupan. Sekarang jadi pimpinan pesantren. Maka pengalaman saya, anak yang tidak mau untuk ke pesantren dan benar-benar tidak mau, jangan dipaksa. Karena yang menjalani kehidupannya di pesantren adalah anak. Dan orang tua dari awal dia harus banyak-banyak berdoa agar anaknya mau ke pesantren. Di pesantren pun jangan dianggap seperti mesin yang keluar jadi saleh wali Allah Syekhul Islam. Jangan. Dia harus dijaga, dia harus dibimbing, tetap dibimbing, tetap dijaga. Saya sering mencontohkan begini Pak ya. Ketika di kampus dulu di Madinah, kehidupan saya pribadi, kamar asrama kampus Masjid Nabawi, asrama kampus Masjid Nabawi. Kalau ada kajian di luar Masjid Nabawi, paling ke situ. Kalau ada kunjungan ke rumah syekh, paling kita ke rumah syekh. Gitu-gitu aja. Saya nggak pernah kenal. Ini bukan haram ya, bukan haram. Nggak pernah kenal tempat gym, tempat renang, kemudian lapangan basket, lapangan sepak bola. Saya nggak pernah kenal itu. Artinya, ya hidupnya di Masjid Nabawi kebanyakan. Bahkan dulu kita kalau mahasiswa ke hotel itu malu ke hotel. Sekarang jadi mutawif bangga. Ini malu. Kenapa? Karena ada semacam perasaan tidak nyaman. Kita pelajar, kita penuntut ilmu, bukan tercela ya mutawif. Mungkin ada keperluan dia ingin bekerja, tidak tercela. Nah, seperti itu setahun baru pulang. Nah,
Kira-kira sekitar 9 atau 10 bulan kita di Madinah seperti itu, pulang. Turun di ibu kota. Di ibu kota melihat ke depan perempuan setengah paha pakaiannya, belakang begitu, kanan kiri, atas bawah juga begitu. Seakan-akan yang sudah kita kumpulkan itu meleleh. Itu perasaan saya, meleleh. Ya. Nah, begitulah santri. Santri ketika dia di pesantren yang dihadapi cuma Quran, pagi, duha, malam, Quran. Kemudian dia belajar dari pagi sampai siang. Kemudian dia berkegiatan organisasi setiap harinya. Dia mengembangkan skill-skillnya. Ada yang suka komputer, ada yang suka menulis bahasa Arab, ada yang suka public speaking. Dia berkegiatan yang bermanfaat dan tidak tersiksa. Tapi ketika dia pulang, orang tuanya, "Nih nak, kasihan kamu nak, HP semalaman sampai jam 2, kadang nggak subuhan." Dan itu kita tahu karena kita tanya santri kita baik-baik. "Ayo, siapa yang nggak sholat subuh?" Saya, Ustaz. Jujur, jangan sampai berdusta. Allah tahu. Saya, Ustaz. Kenapa nggak dibangunin? Ustaz? Kenapa nggak bangun sendiri, begadang malam dengan HP, main game atau nonton orang main game dan seterusnya? Siapa yang merusak kalau begitu? Orang tuanya. Harus ada peraturan para ikhwan. Dimanapun kita ada. Jangankan di dunia ini, di tengah di kota, di hutan ada peraturan. Sama orang hutan ada peraturannya. Harus tegakkan peraturan para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, nasihat saya pertama, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Toib Ustaz, kalau dia sekolah di luar, baik itu sekolah yang mengusung sunnah ataupun sekolah yang umum, bagaimana? Maka setiap pilihan ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Ketika dia di sekolah umum, maka konsekuensinya orang tuanya harus mengajarkan ilmu agama. Dan ini juga berlaku bagi lulusan-lulusan pesantren. Karena ada sebagian para wali santri bilang begini, "Ya Ustaz, setelah SMA di pesantren saya akan mengarahkan anak saya ke umum." Nah, kita katakan, itu hak bapak ibu. Tetapi kita arahkan dia ke agama. Kenapa Ustaz? Karena tidak semua orang kan harus jadi ustaz, jadi pendakwah Ustaz. Dia nanti bisa jadi pedagang, dokter, tentara atau apa. Kita katakan ya, tidak mengapa. Tapi ingat, ilmu yang dia pelajari dari SMP, SMA, ilmu agama tebal, ilmu agama yang merupakan fondasi-fondasi dasarnya, itu tidak mencukupi untuk menghadapi kehidupan setelah SMA yang dipenuhi dengan syahwat dan syubhat. Itu nggak cukup. Kita yang meramu kurikulumnya, kita tahu batasan mana nih sampai ilmunya sampai mana nih. Kita tahu kurikulum yang didapati oleh anak-anak santri kita kalau seandainya hanya lulus SMA dan setelah itu dia ke umum tidak melanjutkan belajar agama sama sekali. Nggak cukup. Bahkan wallahu alam cenderung berdosa kalau seandainya dia tidak belajar ilmu agama setelahnya. Oke, silakan dia ke umum, teknik kah, kuliah ini kah, kuliah ini, tapi jangan terputus belajar ilmu agama. Kenapa? Karena tadi tidak cukup seorang muslim untuk menjadi khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka orang-orang yang sebaik-baik manusia. Tidak cukup hanya belajar ilmu agama sampai SMA. Perhatikan nih orang tua yang ingin udahlah sampai SMA aja, habis itu dia kuliah umum. Silakan kuliah umum, tetapi jangan putuskan dia dari belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Nah, tentunya kalau dia melanjutkan ke kuliah umum, maka dia akan sesuai linear. Memang dari mulai SMP, SMA dan kuliah dia belajar ilmu agama. Tapi kalau seandainya di SMP, SMA belajar ilmu agama lalu ke umum, ini ada anekdot. Ada sebagian santri yang setelah lulus dia ke umum, kemudian dipoto. Jadi pusing sendiri dia, karena memang bukan kampungnya.
Karena bukan kampungnya dia ke ilmu umum. Nah ini. Dan kami di pesantren ilmu salah satu pesantren yang masih sangat insya Allah konsisten bahwa santri diarahkan, didoktrin, kamu ini adalah pewaris para nabi. Kamu ini harus jadi pendakwah. Kamu ini harus jadi ahli agama, ahli agama. Kita ingin santri-santri kita ahli agama, tangguh dalam berdakwah. Ya, meskipun nanti setelah SMA, setelah dia lulus, dia akan memilih umum, ya itu pilihannya. Tapi kita doktrin senantiasa. Makanya di pesantren kami, anak-anak bertanya begini, pertanyaannya, Ustadz, bolehkah kita berdakwah dengan kisah-kisah bohong, kisah-kisah fiktif? Kenapa ada pertanyaan itu? Karena kita arahkan memang santri-santri kita untuk setelah keluar dia menjadi menuntut ilmu lanjutan agama di jenjang kuliah S1, S2, S3 dan nanti menjadi ahli agama, menjadi pendakwah. Memang diajarkan seperti itu. Beda dengan mungkin sebagian, kita tidak juga bisa menyalahkan sebagian kebijakan pesantren lain yang 60-70% dari alumninya ke umum dengan dalih tidak semua harus menjadi ustaz. Dan itu masukan dari siapa? Pesantren itu dapat masukan dari siapa? Dari wali santri. Wali santri kenapa memberikan masukan seperti itu? Karena takut anaknya nanti makan apa? Makan nasi, Pak. Berarti larinya kepada apa? Orientasi. Yang saya sebutkan tadi. Orientasikan kepada anak akhirat. Kesuksesan hakiki, kesuksesan akhirat. Jadi jawabannya harus ada konsekuensi. Kalau milih umum, ya berarti harus ada konsekuensi. Jaga pergaulannya, jaga HP-nya, ya, jaga dengan siapa dia berteman. Beda dengan ketika dia masuk pesantren. Sudah letakkan pesantren, dia jalin komunikasi dengan dua arah dengan pengurus pesantren. Bagaimana anak saya? Ada apa? Dia kalau lagi kunjungan bukan malah ngasih HP kepada anaknya, tapi ngobrol kepada tim pengasuhan, ngobrol tim tahfidz. Kita kan komunikasi dua arah, lebih meringankan tugas orang tua. Makanya ada kita program di pesantren kelas 11, kelas 2 SMA, kelas 11 itu kalau bulan Ramadan nggak pulang dari awal Ramadan. Dan boleh pulang hanya ketika setelah sholat Idul Fitri. Itu salah satu hal yang sangat menjadi momok bagi para santri. Ustaz, pulang Ustaz, pulang Ustaz. Enggak, sudah peraturan. Enggak boleh pulang. Maka ada suatu ketika malam lebaran, wali santri dari luar kota datang. Karena ingin membawa anaknya setelah Idul Fitri, sholat Idul Fitri, pulang. Datang orang tua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya sangat setuju program ini Ustaz. Biar sebulanan dia di sini. Kalau perlu tambah kalau perlu kado sabulikan setek. Panas kalau menjaganya. Ya harus dijaga kan. Harus dijaga sholatnya, harus dijaga pergaulannya, apa yang dia baca, apa yang dia tonton. Ya. Tapi tadi itu pun masuk pesantren tidak mesti disulap jadi wali Allah Syekhul Islam. Ya, harus dijaga. Ini pada ya Allah. Bagaimana pertanggungjawaban kita di akhirat kelak sebagai kakak dari keluarga sementara saudari-saudaranya sudah dinasihat untuk berhijab tetapi masih tetap tidak berhijab, tapi hanya berjilbab standar tidak syar'i. Jawabannya para ikhwah adalah kalau dia berjilbab, seperti yang dipakai oleh orang Indonesia kebanyakan, jilbab pendek, maka itu sudah berjilbab. Meskipun kita harapkan lebih panjang agar lebih tertutup. Ya, lebih panjang agar lebih tertutup. Yang menjadi masalah adalah kalau dia tidak berhijab. Maka sang kakak ataupun pemimpin keluarga dari para lelaki wajib menasihati sampai akhir hayatnya dinasihati. Karena itu masuk ke dalam hadis ayat Al-Quran, qu anfusakum ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ini umum. Kepala keluarga, anak laki-laki, kakak laki-laki, adik laki-laki, paman, semuanya bertanggung jawab akan mengurus keluarga perempuannya.
Wallahu a'lam. Jadi jawabannya nasihati sampai dia selesai tugasnya menasihati dengan wafatnya dia. Kalau dia biarkan, maka itu termasuk daripada dayuth, yaitu membiarkan keluarganya tidak menutup auratnya. Allahu a'lam. Saat doa, saya berdoa diberi tanda-tanda kalau akan wafat dan minta husnul khatimah. Dan tanda-tanda itu Masya Allah dikabulkan, tinggal satu yang belum. Apakah itu tandanya Allah kabulkan? Kita harus benar-benar persiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Yang paling utama, berbaik sangka kepada Allah. Dan paling utama, minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita. Panjangkan umur dalam keberkahan. Ya. Panjangkan umur dalam keberkahan. Wallahi para ikhwah, para ulama mengatakan nanti di hari kiamat penyesalan bukan hanya orang-orang pendosa, tetapi penyesalan juga berlaku kepada orang-orang yang mengerjakan ketaatan. Orang pendosa menyesal di hari kiamat itu sudah maklum adanya kita, karena dosanya akhirnya dia disiksa, akhirnya dia menyesal. Adapun penyesalan orang-orang yang taat adalah kenapa dia tidak perbanyak apa yang dia sudah amalkan dari amal-amal saleh, sehingga kedudukannya di hari kiamat lebih tinggi lagi. Itu penyesalan. Orang-orang saleh pun nanti menyesal di hari kiamat. Kenapa? Ibadahnya tidak dia tambah. Kenapa? Sedekahnya hanya per bulan 10.000 misalnya. Kenapa tidak 20.000 dahulu? Kenapa hafalannya cuma 3 qul misalnya? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit Inna A'taina. Itu pun warisan TK. Kenapa hafalannya cuma itu saja? Padahal hafalan itu saja sudah dapat kedudukan yang tinggi lagi. Tinggi. Bagaimana kalau hafal yang banyak? Nah, itu penyesalan nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam. Jadi jawaban saya atas pertanyaan tadi adalah hendaknya seseorang memohon kepada Allah kebaikan, afiat, panjangan umur dalam keberkahan. Nah, menggunakan celana ketat bagi laki-laki apakah termasuk memperlihatkan aurat? Tergantung celana ketatnya bagaimana. Apabila dia dengan celana ketat tersebut terlihat belahan pantatnya, terutama saat sujud, maka itu batal sholatnya. Atau terlalu ketat akhirnya ketika sujud nampak bentuk dari kemaluannya, maka itu batal. Maka itu sangat tercela saat orang sholat. Tidak dikatakan batal, tapi tercela saat seorang sholat. Wallahu a'lam. Bagaimana jika ada laki-laki dan perempuan yang memang merasa sudah memerlukan menikah, namun orang tua dari pihak laki-laki melarang padahal anaknya sudah sangat urgen terhadap kebutuhan biologis. Ibu pihak laki-laki beralasan belum siap kalau ditinggal anaknya menikah. Apakah yang harus dilakukan oleh laki-laki ini, Ustaz? Karena kalau tidak menurut takut durhaka, namun di sisi lain sangat memerlukan menikah. Dan sebagai perempuan apakah boleh menunggu laki-laki ini sampai orang tuanya mengizinkan? Mohon pencerahannya. Jawabannya, untuk yang laki-laki tidak harus taat dengan perintah ibunya. Karena tidak boleh taat kepada seorang makhluk dalam perihal bermaksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Menikah adalah ketaatan, melarang menikah adalah sebuah maksiat. Dan di sini si anak laki-laki tersebut tidak dikatakan sebagai seorang anak durhaka, karena dia ingin agar pandangannya terjaga, kemudian kemaluannya suci dengan cara menikah. Maka tidak dikatakan anak durhaka kalau dia dalam hal ini tadi tidak durhaka, tidak taat kepada ibunya. Dia menikah saja dan kemudian dia jaga ibunya. Baik. Kemudian sebagai anak perempuan yang mungkin ini sudah berkenalan ya, maka jawabannya adalah apabila memang belum ada kepastian, maka dia berhak untuk membuka hati terhadap laki-laki yang lain daripada dia terkena godaan fitnah dengan hubungan laki-laki tersebut. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Wallahu a'lam. Mohon izin bertanya bagaimana cara menjaga anak
dalam tanda kurung usia belum baligh. Jika di lingkungan sekolahnya ada teman yang kata-katanya kotor, mengatai dengan sebutan-sebutan hewan, sedangkan lingkungannya masih menganggap hal biasa karena masih kecil. Apa yang bisa kami nasihatkan pada anak kami agar tidak terpengaruh dan tetap menjadi anak yang baik? Jawabannya adalah sering-sering komunikasi dengan sang anak. Ya, sering-sering komunikasi dengan sang anak. Apa yang dia dapat di sekolah, apa yang dia pernah dengar di sekolah. Jangankan sekolah umum para ikhwan, pesantren. Saya punya anak pertama pesantren. Pulang-pulang kok omongannya, saya tegur. Abah nggak suka dengar itu, Abdullah. Sepertinya bukan perkataan anak pesantren seperti itu. Dia langsung berubah. Istilah-istilah kita jangan sampai membiarkan, jangan sampai acuh tak acuh dengan keadaan anak. Karena ini modal kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus benar-benar perhatian dengan sang anak. Wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi anak perempuan yang sudah beranjak dewasa 22 tahun yang belum berkeinginan untuk menikah dan berumah tangga? Maka jawabannya adalah jelaskan kepada dia hukum pernikahan. Kemudian yang kedua, jelaskan kepadanya keutamaan menikah. Hukum pernikahan adalah sangat dianjurkan bagi laki-laki ataupun perempuan, karena dengannya terjaga pandangan dan kemaluan. Kemudian sebutkan keutamaan dan keistimewaan menikah. Di antaranya dapat berzina, dapat melampiaskan syahwat, tidak tertahan syahwat yang menyebabkan penyakit. Kemudian di antaranya ada yang menafkahi, kalau sini ada anak perempuan, ada yang menafkahi, dan seterusnya. Kemudian yang paling utama buat anak ini, carikan suaminya untuk anak ini agar sang anak dilamar oleh laki-laki tersebut yang baik agama dan akhlaknya. Sebagaimana Umar bin Khattab mencarikan suami untuk Hafsah. Carikan suami. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian sebutkan kepada anak tersebut dilarang untuk tabattul, untuk tidak menikah menyendiri. Wallahu a'lam. Anak saya ada 3 orang dan yang tertua anak laki-laki saya. Alhamdulillah sudah bekerja. Apakah masih wajib saya adil kepadanya jika membelikan sesuatu, misal baju dan barang lainnya? Yang ingin saya tanyakan, sampai mana batasan adil saya kepada mereka? Sampai usia anaknya berapa? Jawabannya adalah orang tua wajib adil kepada anak-anaknya seluruhnya, baik dia yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Dan keadilan di sini bukan harus sama rata, tetapi keadilan di sini adalah proporsional. Adil di sini maksudnya adalah proporsional. Ketika sang anak diberi A, diberi B juga diberi, tetapi jenis pemberiannya mungkin berbeda-beda. Nah, seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "I'dilu, ittaqullah wa'dilu baina auladikum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Ayasuruka an yakunu fil birri sawa. Maukah engkau mereka sama di dalam berbakti kepadamu akibat perbuatan adilmu terhadap mereka? Wallahu a'lam. Apa hukum berdoa rutin bersama pegawai membuat lingkaran yang dilakukan setiap pagi saat briefing? Apakah ini termasuk dalam bentuk tasyabbuh? Jawabannya adalah jangan dirutinkan. Kalau sesekali berdoa, ya si fulan kepala kantor berdoa kemudian yang lain mengamini, boleh. Tapi ketika dirutinkan dalam bentuk tertentu, maka ini memerlukan dalil. Ya. Ada pepatah Arab mengatakan ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu taqyidul mutlaq bila dalil ibtida.
membatasi sesuatu yang mutlak, yang umum tanpa dalil adalah termasuk daripada perbuatan mengada-ngada. Man qayyadal mutlaq bila dalil fahuwa mubtadi'. Ini perkataan Fadhil Syekh Ibrahim bin Amir Rahim. Barang siapa yang membatasi sebuah perbuatan yang mutlak tanpa dalil, maka ini adalah perbuatan mengada-ngada. Ini yang bisa disampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.